Hajin menjawab bahwa memang begitu dan berkata bahwa tempat ini besar, bukan? Evangel menjawab bahwa dia sangat menyukainya. Hajin berpikir bahwa ia bisa pindah ke akomodasi baru karena kenaikan peringkatnya. Bukan hanya karena dia melompati lebih dari 600 peringkat, dia juga kini berada di salah satu peringkat menengah atas yang cukup bagus. Dan sekarang karena tempat tinggalnya jadi lebih besar, Evangel pun akan lebih mudah tinggal bersamanya. Soal apa yang harus dia lakukan terhadap Tomer, dia hanya bisa mulai memikirkannya secara perlahan mulai sekarang. Hajin mulai pergi sambil berkata pada Evangel bahwa dia akan kembali setelah kelas selesai. Evangel pun mengucapkan selamat jalan. Setelah sekolah dimulai, pelajaran pertama adalah latihan luar ruangan dengan tujuan utama untuk membantu para kadet lama dan kadet pindahan saling mengenal satu sama lain. Tempat latihan ini juga dikenal sebagai pegunungan berbahaya. Namun meskipun namanya begitu, gunung ini sebenarnya tidak memiliki monster berbahaya. Tapi ada banyak sekali perangkap berbahaya yang tersembunyi di berbagai tempat. Perangkap-perangkap ini dibuat ulang menyerupai perangkap yang biasa digunakan oleh manusia iblis. Jika mereka lengah karena ceroboh, mereka bisa saja langsung masuk rumah sakit. Karena itu, mereka harus tetap waspada setiap saat. Setiap kelompok akan berisi 12 orang dan tiap kelompok akan punya pintu masuk masing-masing. Mereka diminta untuk segera bergerak menuju pintu masuk tersebut. Setelah tim dibentuk, instruktur memerintahkan semuanya untuk masuk ke dalam. Begitu masuk, suasananya langsung berubah drastis. Mereka tak percaya betapa gelap dan dinginnya tempat itu. Suho mengingatkan mereka bahwa seperti yang dikatakan oleh instruktur, mereka tidak tahu di mana perangkap-perangkap itu berada, jadi harus ekstra hati-hati. Namun tepat setelah dia mengatakan itu, salah satu kadet langsung terperangkap oleh salah satu jebakan. Nayun berkata bahwa perangkapnya muncul begitu saja tepat setelah Suho mengatakan hal itu. Dan akar-akar perangkap tersebut menjebak sebagian besar kadet, kecuali Suho dan Nayun. Saat mereka terus berjalan lebih jauh, mereka terjebak oleh berbagai macam perangkap lainnya. Semua orang, termasuk Suho dan Nayun, ketakutan setengah mati saat menghadapi jebakan terakhir. Nayun bahkan berkata bahwa jantungnya nyaris berhenti dan Suho mengatakan bahwa itu memang sangat menakutkan. Suho memuji Nayun karena berhasil melewati semuanya dengan baik. Nayun pun membalas bahwa Suho juga hebat. Tiba-tiba Nayun bertanya pada Suho, apakah mereka ini teman? Suho menjawab tentu saja dan balik bertanya kenapa dia menanyakan hal itu. Nayun hanya bilang tidak ada apa-apa, lalu berpikir bahwa jawaban Suho sangat natural. Namun dia juga berpikir bahwa mungkin Hajin tidak ingin menjadi temannya. Atau mungkinkah Hajin justru ingin lebih dari sekadar teman? Pipi Nayun pun mulai memerah memikirkan hal itu. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul Hajin yang bertanya apa yang sedang mereka lakukan di situ. Dua kadet, Lijian dan Semondelik berkata kepada Nayun dan Suho bahwa ada penghalang ilusi di sana dan mereka telah tersesat selama lebih dari 1 jam. Namun Hajin tiba-tiba menyuruh mereka minggir dengan wajah kesal. Awalnya Simon heran kenapa Hajin berkata begitu, tapi ternyata Hajin langsung bisa menemukan pintu masuk dengan sangat cepat. Simon lalu teringat bahwa mereka akan segera bekerja sama dalam tim. Jion pun berkomentar bahwa pelatihan tim memang selalu menjadi bagian dari semester kedua, dari generasi ke generasi. Ia bertanya kepada Suho dan Nayun apakah mereka sudah menentukan siapa yang akan ada di tim mereka, dan keduanya menjawab bahwa mereka belum memutuskan. Jion kemudian berkata bahwa dia sedang berpikir untuk membentuk tim bersama Hajin. Mendengar itu, Nayun cukup terkejut. Jion menambahkan bahwa bagaimanapun mereka harus memilih anggota tim dari berbagai peringkat, dan Hajin adalah yang terbaik di antara para kadet dengan peringkat 3 digit. Dia juga sangat cerdas. Nayun mencoba membantah dan menyarankan mereka untuk tidak melakukan itu. Dia bilang Hajin itu dingin dan sulit diajak kerjasama, jadi menurutnya mereka tidak akan cocok. Namun saat mengatakan semua itu, Nayun berpikir dalam hati, kenapa dia bahkan repot-repot mengatakan hal tersebut. Simon ikut menyela dan mengatakan bahwa yang lebih penting adalah, bukankah mereka tahu bahwa ada rumor buruk tentang Hajin? Konon dia sering meninggalkan Cube, dan ada yang bilang dia suka menikmati hiburan-hiburan tak senonoh di luar sana. Bahkan ada kabar bahwa dia rutin membayar sejumlah uang ke para gangster. Nayun pun marah mendengar semua tuduhan itu tentang Hajin. Dia berjalan menghampiri Simon dengan wajah murka dan bertanya, apakah Simon pernah melihat Hajin melakukan itu sendiri? Simon ketakutan dan menjawab bahwa bukan dia yang mengatakan itu hanya rumor. Nayun kembali bertanya apakah dia pernah melihatnya sendiri, dan Simon menjawab tidak pernah. Nayun pun berkata, kalau begitu, kenapa dia bisa mempercayai rumor konyol seperti itu? Suho juga setuju dengan Nayun dan mengatakan pada Simon agar jangan menyebarkan rumor seperti itu jika belum melihatnya sendiri. Lagi pula, Hajin bukan orang seperti itu. Setelah itu mereka semua mulai pergi karena mereka sudah cukup beristirahat. Jion pun berpamitan dan berkata, sampai jumpa lagi.
Lalu adegan berpindah ke sebuah gedung. Terlihat seseorang sedang batuk. Ternyata itu adalah Yonha yang sedang mengecek perubahan suaranya. Dan hasilnya sempurna. Karena ini adalah pertemuan pertama, dia mencatat bahwa tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Guild Informasi Falling Blossoms adalah organisasi yang sepenuhnya independen dari Essence of the Strait, berisi agen-agen intelijen yang hanya bekerja untuk Yonha. Saat dia menyapa semua orang, Yonha terlihat mengenakan masker dan hoodie. Mereka semua membalas sapaannya dan memanggilnya Master. Yonha merasa ini adalah awal yang bagus. Ia berpikir bahwa dirinya telah membagi Falling Blossoms ke dalam 3 divisi. Tim pertama bertugas mengumpulkan informasi dan rencana dari guild-guild pesaing. Nama tim itu adalah CJ Jack. Dia memberitahu bahwa tim ini terdiri dari orang-orang yang loyal pada Lone Moon dan sebagainya. Mengetahui rencana para pesaing adalah prioritas utama. Tim kedua diberi nama Watchtower. Mereka fokus untuk memberinya kabar tentang dungeon baru atau kemunculan monster baru yang masuk dalam kategori upper intermediate atau lebih tinggi. Sementara tim ketiga akan bergerak secara tersembunyi, melakukan penyelidikan latar belakang, membuntuti orang, menculik, dan bahkan melakukan pemerasan. Bila perlu, mereka juga akan menghilangkan nyawa. Tim ini disebut The Shadows. Yonha memberikan perintah kepada tim ketiga untuk menyelidiki masa lalu dari 5 target. Namun mereka dilarang keras untuk terlihat atau terdengar oleh target-target tersebut. Yonha merasa tak perlu dijelaskan lagi bahwa 4 dari 5 target itu hanyalah pengalih perhatian. Dia menyampaikan bahwa itu saja untuk hari ini dan berharap bisa melihat hasil yang luar biasa dari mereka. Setelah membubarkan mereka, Yonha berpikir bahwa sebenarnya hanya ada 1 target yang sesungguhnya, yaitu Kim Ha-jin. Keesokan paginya, saat Ha-jin terbangun, dia melihat Evangel tidur di sampingnya. Ia bertanya-tanya, sejak kapan gadis itu masuk ke kamarnya? Melihat Evangel, Ha-jin berpikir bahwa gadis itu sangat imut, lalu mengelus kepalanya. Dari luar kamar, kucing peliharaan Ha-jin mulai mengoong. Ha-jin memberitahu kucing itu bahwa dia juga sudah bangun. Dia mengelus kucing itu dan berpikir bahwa seorang penyihir bisa menciptakan roh. Tapi kucing ini bukanlah ilusi atau bentuk sementara. Ia adalah makhluk nyata yang diciptakan Evangel dengan kekuatannya. Meski terlihat imut sekarang, kucing itu akan menjadi makhluk yang kuat di masa depan. Ha-jin lalu keluar rumah sambil menguap. Seseorang memanggilnya, dan ternyata itu adalah Yonha yang bertanya kemana dia hendak pergi pagi-pagi begini. Ha-jin menjawab bahwa dia sedang menuju kantin. Mereka mulai berjalan bersama. Yonha berkata bahwa dia mendengar Ha-jin naik cukup banyak peringkat kali ini. Ha-jin menjawab ya, dan dia berpikir akan tetap tinggal di sekitar situ untuk sementara waktu. Yonha bertanya apakah Ha-jin sudah punya rencana untuk masa depan. Bukankah itu terlalu dini? Ha-jin menjawab tidak juga, karena mereka akan memulai magang sebagai pahlawan mulai tahun ketiga dan akan sulit bagi mereka untuk kembali mengunjungi Cube. Yonha kemudian menyinggung soal Ha-jin bergabung dengan Essence of the Strait. Ha-jin berpikir bahwa itu adalah guild yang kemungkinan besar akan dipimpin Yonha di masa depan, jalan yang pasti menuju kesuksesan. Namun dia mengatakan bahwa Hunters of Light lebih menarik baginya meski semuanya tergantung pada apakah dia bisa lolos seleksi. Sistem mereka memang tidak terlalu ketat karena sebagian besar anggotanya adalah tentara bayaran. Yonha berpikir sejenak dan berkata bahwa dia akan membuat Ha-jin berubah pikiran. Jika dia membawa sesuatu yang sudah lama dicari Ha-jin, mungkin dia akan memikirkannya kembali, bukan? Ha-jin bingung dan bertanya apa maksudnya. Yonha hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia juga memberitahu Ha-jin bahwa Li Jin-ah, orang yang dulu pernah mengganggunya, sudah mendapatkan hukuman. Di ruang kelas, Ha-jin memandangi Suho dan menyadari bahwa saatnya sudah dekat bagi Kim Suho untuk mulai bersiap menaklukkan dungeon. Dalam cerita aslinya, Kim Suho sedang mendaki Gunung Gamak setelah liburan musim panas berakhir, lalu ia merasakan resonansi energi yang menuntunnya ke dungeon yang belum ditemukan. Biasanya, mustahil bagi seseorang untuk menaklukkan dungeon sendirian kecuali dia sangat kuat. Tapi Kim Suho sebagai protagonis berhasil mengalahkan bos dungeon itu sendirian dan memperoleh senjata yang sangat penting. Senjata itu diperkirakan akan bangkit menggunakan kekuatan dari debu tunas. Masalahnya sekarang Ha-jinlah yang memiliki debu itu. Dia juga khawatir apakah Suho akan baik-baik saja jika pergi sendirian. Agar Kim Suho bisa berkembang dengan benar, Ha-jin merasa harus menemaninya ke dungeon. Karena dunia ini adalah hasil desainnya sendiri, bukan dunia yang bersahabat padanya. Dengan pergi ke sana, Ha-jin juga berharap bisa menemukan sesuatu untuk dirinya sendiri.
Menjelang malam, Hajin merenung apa yang harus dia lakukan terhadap Tomer. Dia ingin menyiapkan rencana cadangan sebelum raid dungeon dimulai. Namun, Tomer tidak sepenuhnya berada di pihak manusia iblis. Jika dia bisa menemukan ayah Tomer, mungkin dia bisa membuat Tomer berpihak pada mereka. Karena satu-satunya tujuan Tomer hanyalah menemukan ayahnya dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Masalahnya, Hajin juga tidak tahu di mana harus mencarinya. Dia sudah mencoba memakai Book of Truth, tapi mungkin mananya tidak cukup karena buku itu hanya memberikan informasi yang samar. Dan karena fixer bernama Jin Hyuk hanya bekerja di dalam wilayah Korea, maka akan sia-sia jika menanyakan padanya bila target berada di luar negeri. Karena itu, Hajin mencoba memikirkan orang lain yang bisa dimintai bantuan. Lalu ia teringat seseorang dari ingatan Kim Chandong. Satu-satunya koneksi yang dimiliki Kim Chandong, seorang lulusan dari Akademi Militer Jurusan Intelijen, yaitu Ho Seop. Ketika Hajin menghubunginya dan memperkenalkan diri, Hoseop cukup terkejut karena dihubungi olehnya dan berkata bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bicara setelah upacara penerimaan. Ia pun bertanya ada apa. Hajin menjawab bahwa ini bukan hal yang serius karena sekarang ia bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang informasi. Ia penasaran apakah Hoseop bisa membantunya mencari seseorang. Ia juga mengatakan akan membayarnya. Hoseop menjawab bahwa ia bisa membantu asalkan tahu namanya. Hajin pun berterima kasih. Tiba-tiba Hajin juga bertanya apakah bosnya sering menyusahkannya. Hoseop menjawab, "Kok kamu tahu?" Dan Hajin berkata, "Karena kamu terdengar sangat lesu." Hajin menyarankan sebuah guild jika Hoseop berpikir untuk keluar dari perusahaannya sekarang. Ia meyakinkan bahwa dengan kemampuan seperti miliknya, pasti akan diperlakukan dengan baik. Nama guild itu adalah Falling Blossoms, sebuah guild informasi. Hoseop berterima kasih atas saran itu dan Hajin pun memberinya semangat. Setelah menutup telepon, Hajin mengatakan pada Yonha bahwa sekarang dia berhutang satu padanya. Malam pun tiba dan kita melihat Kim Suho sedang berlatih pedang serta mengasah gerakannya. Ia tampak sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba Hajin muncul dari balik semak-semak dan bertanya, apakah dia masih berlatih selarut ini? Saat menyadari kehadirannya, Suho bertanya apakah Hajin juga datang untuk berlatih. Hajin menjawab bahwa ia hanya sedang jalan-jalan, lalu memuji kerja keras Suho yang tampaknya serius sekali. Bahkan sejak awal semester, seolah-olah sedang bersiap untuk menaklukkan dungeon. Suho tertawa kecil dan berkata bahwa mana mungkin dia akan melakukan itu. Gunung Gamak, yang langsung membuat Suho terkejut. Hajin melanjutkan bahwa dia tahu Suho menemukan pintu masuk dungeon di sana minggu lalu bukan? Dan dia berniat menyerbunya sendirian. Suho bertanya, bagaimana Hajin bisa tahu? Hajin menjawab bahwa ia kebetulan melihatnya, lagi pula dia sering keluar dari akademi. Bukan bermaksud sombong, tapi mata miliknya ini cukup tajam, bahkan berguna di luar cube. Lalu Hajin mencoba mengajukan tawaran, ia akan ikut ke dungeon itu bersama Suho. Dan pembagian hadiahnya 9:1. Jika mereka menemukan dahan, ia hanya akan mengambil beberapa helai daun saja. Ia pun bertanya, bagaimana pendapat Suho tentang itu? Ternyata, benar seperti dugaan Hajin, Suho memang menemukan dungeon di Gunung Gamak minggu lalu. Ia mengira dungeon itu kecil karena baru muncul dan merasa itu cukup mudah untuk ditaklukkan sendirian. Hajin membalas bahwa walaupun kecil, itu tetap dungeon, akan sulit untuk menyelesaikannya sendiri. Suho pun setuju soal risiko menyerbu sendirian. Namun tiba-tiba ia melepas tudung kepalanya dan berkata bahwa mempercayai Hajin untuk menjaga punggungnya adalah hal lain. Ia mulai bersiap untuk bertarung, mengatakan bahwa ia perlu menguji kemampuan Hajin terlebih dahulu. Hajin cukup terkejut dengan perubahan suasana ini, karena dia sama sekali tidak menduganya. Namun Suho meyakinkan bahwa ini hanya tes sederhana dan semuanya akan baik-baik saja. Meski begitu, Hajin ketakutan dan berpikir dalam hati bahwa ini pasti tidak sesederhana itu. Bahkan jika Suho memutuskan hanya menggunakan satu tangan, Hajin tetap akan kalah karena perbedaan kemampuan mereka terlalu besar. Jadi ia harus menghindari pertarungan langsung bagaimanapun caranya. Hajin mencoba mengelak dengan alasan bahwa sebagai penembak, medan terbuka seperti ini sangat tidak menguntungkannya dan kemampuannya sangat bergantung pada senjata. Jadi ia merasa pertarungan ini agak tidak adil. Namun Suho tidak peduli. Ia mengatakan bahwa itu tidak penting karena ia tidak sedang menguji seberapa bagus senjata Hajin. Hajin juga tidak perlu menang. Ia hanya akan berhenti ketika sudah puas dengan hasilnya. Mendengar itu, Hajin terdiam dan menyadari bahwa Suho benar-benar serius ingin mengujinya. Ia pun mencoba berpikir, jika mereka bertarung secara langsung, dia tidak hanya akan kalah,
tapi juga terlihat menyedihkan. Satu-satunya harapannya hanyalah keberuntungan. Tiba-tiba Hajin melihat sesuatu di tanah. Suho pun berkata bahwa mereka akan segera mulai jika Hajin sudah siap. Hajin mulai melakukan sesuatu di belakang punggungnya sambil berkata bahwa ia tak butuh banyak persiapan dan mereka bisa langsung mulai. Mendengar itu, Suho langsung mendekatkan jarak di antara mereka. Meski Hajin menggunakan matanya untuk melacak gerakan, ia segera mengaktifkan bullet time dan melangkah mundur sambil berkata bahwa ia bisa melihat gerakan pedang kayu Suho. Ia berhasil menghindari serangan pertama Suho, tapi Suho langsung menyusul dengan tusukan kedua meski masih di udara. Hajin terkena goresan ringan dan mencatat bahwa Suho sangat cepat dan ia tidak bisa terus bertahan saja. Akhirnya ia mengeluarkan senjatanya dan menembak, namun Suho berhasil menghindar. Suho segera menjauh dan Hajin menyadari bahwa meskipun sudah menggunakan bullet time, Suho tetap terlalu cepat dan ia nyaris tak bisa menghindar. Semakin lama pertarungan ini berlangsung, semakin besar kerugiannya. Melihat jaket Suho, dia berpikir bahwa dia perlu memancingnya agar melangkah satu langkah saja. Suho tiba-tiba menghilang dari pandangannya dan muncul tepat di belakangnya. Hajin menoleh dengan terkejut, bertanya-tanya sejak kapan Suho ada di belakangnya. Dia segera menembakkan ethernya dan menempelkannya ke pohon di belakang. Dengan cepat, dia menarik dirinya ke arah pohon itu, menghindari serangan Suho. Suho berkomentar bahwa Hajin bisa menghindari serangan seperti itu, tapi dia segera mengejarnya hanya dengan satu langkah. Saat Suho mendekat, Hajin berpikir, sedikit lagi, dan kaki Suho tepat berada di atas jaketnya. Begitu kakinya menyentuh jaket itu, tubuh Suho terlempar ke udara. Hajin tersenyum, berpikir bahwa rencananya berhasil, dan terlihat Suho terjatuh menghantam tanah. Hajin segera berdiri di belakangnya dan bertanya, apakah dia puas dengan ini? Hajin mencatat bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya tidak menimbulkan kerusakan dan sangat tidak stabil, karena hanya akan bertahan selama 10 menit sebelum menghilang. Namun dia cukup senang karena telah menginvestasikan SP-nya ke dalam teknik ini. Suho menerima kekalahannya dengan senyum dan mengulurkan tangan kepada Hajin, menerima tawaran untuk bekerja sama dengannya. Hajin menyambut uluran tangan itu dan berkata bahwa Suho bisa mengandalkannya. Sekarang di sebuah pabrik tua di Suwon, kita melihat Jungyang yang bertanya pada Drone apakah dia sudah menghancurkan relik seperti yang diperintahkan. Dia bertanya, apakah benar-benar tidak apa-apa menghancurkan sesuatu yang begitu berharga. Drone mengatakan agar dia tidak khawatir karena ada cara untuk mendapatkan kembali nilainya 2 kali lipat, yaitu dengan menggunakan benda ini dari Inggris. Dun pun mengaktifkannya dan benda itu mulai bersinar keemasan. Cahaya itu menyinari pedang yang rusak dan pedang itu mulai terbentuk kembali. Beberapa salinan pedang juga ikut tercipta. Dun menjelaskan bahwa itu adalah replika yang dibuat dari fragmen. Tidak dibutuhkan proses tambahan lainnya. Bahkan hanya dengan kristal saja, bagian dari relik bisa diciptakan. Dan berdasarkan hasil uji, senjata ini memiliki kemampuan di atas relik tingkat rendah. Relik ini bisa menghasilkan sekitar 30 pedang hanya dari satu pedang. Dan berdasarkan kapasitas mana kristalnya, mereka bisa membuat 6 buah lagi. Jika mereka menjual masing-masing seharga minimal 700 juta, totalnya akan mencapai setidaknya 5 miliar. Jungyang tersenyum mendengar hal itu, menyebut ini sebagai ayam yang bertelur emas. Jain datang dan bertepuk tangan untuk menarik perhatian mereka, memuji mereka dan mengatakan bahwa dia punya hal penting untuk disampaikan, yaitu bahwa Tuan dari Iblis Bertopeng telah mulai menyerang markas iblis di Suwon. Dia memastikan pada kaptennya bahwa mereka adalah target berikutnya, dan kaptennya membenarkan benar. Dan kali ini, pasukan Chameleon akan mencuri dari Tuan Iblis Bertopeng itu. Dalam perjalanan kembali, Suho memikirkan gerakan yang ditunjukkan Hajin padanya. Dia mencatat bahwa gerakan itu lambat dan penuh celah. Tapi Hajin tetap berusaha menghindari serangannya, termasuk serangan aneh di akhir yang membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya itu. Dia bertanya-tanya apakah itu semacam kekuatan fisik atau pelepasan mana secara instan. Namun setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa tertawa dan menyadari bahwa dia tak akan bisa memahaminya meski dipikirkan keras-keras. Dia tampak agak lega, berpikir bahwa jika seseorang terlalu kuat, maka itu hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dan alasan Hajin mungkin menyembunyikan kekuatannya adalah demi melindungi dirinya sendiri. Dulu Suho mengira hanya dia satu-satunya yang menyembunyikan kekuatannya, tapi ternyata ada orang lain yang juga berpikiran sama. Tiba-tiba dia mendengar suara di depan, dan saat mendekat, dia melihat Nayun yang sedang berlatih pedang. Tanpa disadari oleh Nayun, Suho mendekatinya dari belakang dan bertanya apa yang sedang dia lakukan, yang langsung membuatnya kaget setengah mati. Dia bertanya apakah Nayun sedang berlatih pedang, dan dia pun malu-malu mengaku bahwa dia hanya sedang melatih stamina.
Melihat Suho keluar malam-malam juga membuatnya penasaran, lalu dia bertanya apa yang sedang dilakukan Suho sampai larut begini. Suho tersenyum, memikirkan sesuatu, dan mengatakan pada Nayun bahwa dia baru saja bertemu dengan Hajin, yang membuat Nayun kaget dan bertanya, ada urusan apa mereka berdua? Suho menjawab bahwa mereka membicarakan dirinya. Nayun langsung memerah dan berteriak bahwa itu omong kosong apa. Suho pun minta maaf dan mengatakan bahwa dia hanya bercanda, mereka hanya sempat bertarung sedikit. Nayun bertanya, Hajin terlalu lemah untuk sparring dengan Suho, dan apa pentingnya Suho melakukan itu dengannya? Suho membuat Nayun kesal dengan mengatakan bahwa itu rahasia antara mereka berdua. Nayun pun memilih pergi dan menyuruh mereka melakukan apapun sesuka hati, karena dia akan menyelesaikan latihannya sendiri. Namun Suho memberinya tips untuk sedikit mengendurkan genggaman tangannya saat memegang pedang. Kalau dia memegang terlalu erat, dia tidak akan bisa menebas apapun yang seharusnya bisa ditebas. Melihat demonstrasi dari Suho membuat Nayun sangat bersemangat dan dia meminta Suho untuk menunjukkan lagi. Suho pun mengajarkannya bagaimana cara menggenggam pedang dengan benar. Kembali di asrama, Nayun tampak termenung sambil mengangkat tangannya ke langit-langit. Dia mengingat kata-kata Suho tentang tawarannya untuk membantunya latihan, kalau dia tidak keberatan. Dia merasa kalau dia mencoba sesuatu yang sedikit berbeda, mungkin dia akan bisa memahami teknik itu dengan lebih baik. Tapi semua pikiran itu justru membuatnya frustrasi. Ia berdiri dan mengeluh bahwa semua ini cukup membuat stres. Ia lalu melirik ke arah konsol gamenya sambil berkata bahwa itu satu-satunya cara untuk melepas stres larut malam. Itu adalah perangkat yang digunakan banyak pahlawan aktif untuk latihan visualisasi. Sebuah game virtual yang populer di seluruh dunia. Gladiator of the Century, liga yang dibuka setiap musim, bahkan disiarkan dan begitu populer sampai-sampai media pun tertarik pada siapa pemenangnya. Ada hal istimewa dari Gladiator of the Century. Tidak seperti game biasa, game ini tidak punya sistem status atau item. Artinya, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengandalkan insting bertarung dan pengendalian tubuh sendiri. Saat ia mulai menyombongkan hasil permainannya karena tujuannya hanya untuk melepas stres. Ia memilih untuk mengabaikan peringkat dan langsung mencari lawan bertarung. Ia melihat seseorang lewat dengan nama pengguna Extra Sajun yang punya rekor 43 kemenangan dan 43 kekalahan serta berada di peringkat platinum. Ia menantangnya, mengira bahwa lawan itu pasti gampang dikalahkan. Lawan itu menerima tantangannya. Nayun berpikir bahwa inti dari pertarungan adalah memahami lawan. Maka ia memutuskan untuk menunggu dan mengamati bagaimana lawannya menyerang. Namun begitu pertandingan dimulai, lawan itu langsung menerjang ke arahnya dan mulai menyerang tanpa henti, mengejutkannya. Di tengah serangan, lawan itu tiba-tiba mencengkeram kerah bajunya dan menyapu kakinya hingga Nayun kehilangan keseimbangan. Kemudian lawannya mengayunkan pedangnya dan menyelesaikan pertandingan. Ia marah karena taktik licik itu, menyebut lawannya tikus kecil dan bersikeras bahwa ia tidak boleh kalah darinya. Ia menantangnya lagi dan lagi-lagi kalah. Ia terus menantangnya ulang, namun tetap kalah. Nayun pun frustrasi dan akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa menang darinya, bahkan sekalipun. Ia mencoba meminta satu pertandingan lagi, tapi kali ini lawannya menolak, mengatakan bahwa ia harus tidur. Nayun memintanya untuk menunggu dan bertanya apakah ia selalu bermain di waktu seperti ini. Lawan itu menjawab ya, ia pun meminta agar mereka bisa duel setiap kali bertemu dan lawannya setuju. Saat pemain itu keluar dari permainan sambil bertanya-tanya siapa sebenarnya Nayun, karena sangat gigih barulah terlihat bahwa karakter itu sebenarnya dikendalikan oleh Kim Hajin. Ternyata Hajin telah menang 7 kali berturut-turut melawan Nayun. Tapi ia hanya bermain untuk menguji apakah bakatnya juga berlaku di dalam game.